Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Yintan Aulia Umayanti Gunawan, Willy Andika Setiawan, dan Delisha Awal Fitriana. Di sini kami akan menjelaskan mengenai stepping stone method untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah program linier. Langsung saja kita akan bahas mengenai pengertian dari stepping stone method. Metode stepping stone merupakan suatu teknik berulang untuk berpindah dari suatu solusi awal yang layak ke solusi yang optimal dalam metode transportasi. Metode stepping stone akan membantu untuk perpindahan suatu solusi awal yang layak ke sebuah solusi yang optimal. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas biaya pengiriman barang-barang melalui rute transportasi yang saat ini bukan merupakan rute yang ada di dalam sebuah solusi. Untuk langkah-langkah dari metode stepping stone, yang pertama yaitu temukan solusi layak dasar awal menggunakan salah satu dari 3 metode yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu NWCM, LCM, atau FAM. Langkah yang kedua, gambar jalur tertutup atau loop dari sel kosong. Belokkan sudut kanan di jalur ini hanya diperbolehkan di sel yang terisi dan di sel kosong asli. Nah, kalau sel yang terisi kita bisa sebut dengan stone atau batu. Kemudian untuk sel yang belum terisi, kita misalkan air. Jadi kalau lompat kan kita pasti ke batu ya, kalau ke air kan kita bakalan tenggelam. Jadi gitu konsep dari stepping stone ini. Kemudian untuk jalurnya bisa kita pilih searah atau berlawanan jarum jam, karena sama saja ya hasilnya nanti. Nah, jadi kita tandai plus dan minus secara bergantian di setiap sudut mulai dari sel kosong yang asli. Lalu tambahkan biaya transportasi setiap sel yang ditelusuri di jalur tertutup. Ini disebut perubahan biaya bersih. Ulangi ini untuk semua sel kosong yang lainnya. Langkah yang ketiga, jika semua perubahan biaya bersih adalah lebih besar dari 0, solusi optimal telah tercapai. Kemudian kita bisa menghentikan prosedur ini. Jika tidak, pilih sel kosong yang memiliki perubahan biaya bersih negatif tertinggi dan gambar jalur tertutupnya lagi. Seperti itu. Langkah yang keempat, pilih nilai alokasi minimum di antara semua posisi negatif pada jalur yang tertutup. Lalu tetapkan nilai ini ke sel kosong yang dipilih. Jadi, sel kosong menjadi sel yang terisi. Tambahkan nilai ini ke sel lain yang terisi yang ditandai dengan tanda plus. Jadi kalau tandanya plus nanti ditambahkan, kalau tandanya min berarti dia nanti dikurangi. Langkah yang kelima, ulangi langkah yang kedua ini hingga langkah yang keempat hingga diperoleh solusi yang optimal. Prosedur ini berhenti ketika semua biaya bersih berubah lebih besar dari 0 untuk sel yang tidak terisi. Kita langsung bisa masuk ke contoh soal untuk memudahkan pemahaman kita mengenai stepping stone. Dari soal model transportasi berikut, carilah biaya yang harus dikeluarkan paling optimal dengan menggunakan metode stepping stone. Ini soalnya ya, ada suatu pabrik, yaitu pabrik 1, pabrik 2, dan pabrik 3 yang akan mendistribusikan atau mentransportasikan barangnya ke kota A, kota B, dan kota C. Diperoleh supply-nya yaitu sebagai berikut ini. Kemudian demand-nya ini dijelasin di sini. Lalu kita bisa memilih modelnya ya. Temukan solusi layak dasar awal menggunakan salah satu dari 3 metodenya. Metodenya bisa kita memilih NWCM, LCM, atau FAM. Untuk langkah pertamanya kita menggunakan metode NWCM teman-teman. Nah, diperoleh seperti ini. Kemudian kita bisa langsung ke langkah yang kedua. Sebelumnya, kalau dari yang NWCM ini, biaya totalnya itu, kan ini dikalikan ya teman-teman. Jadi kan 25 dikalikan 60, ditambah 10,
dikalikan 40 ditambah 25 dikalikan 70 ditambah 15 kali 10 ditambah 24 dikali 50, hasilnya 5000. Nah, nanti kita cari nih biaya optimumnya dari metode stepping stone. Oke, kita masuk ke langkah yang kedua. Nah, di sini gambar jalur tertutup atau loop dari sel yang kosong. Belokkan sudut kanan di jalur ini hanya diperbolehkan di sel yang terisi, sel kosong asli. Yang kita jelaskan tadi ya, kalau dia terisi kan berarti ada batu. Kalau nggak terisi kan berarti air. Masa mungkin dia lompat ke air, malah tenggelam ya nanti bakalan. Oke, berarti dari 1C dia ke 1B, lanjut ke 3B, lanjut ke 3C. Selang-seling untuk tanda plus minnya, berarti 13 dikurangi 10 ditambah 15 dikurangi 24. Hasilnya min 6. Kemudian kita lanjut ke sini. Kalau sini udah ya, kita lanjut ke sini. Sama, bisa searah atau berlawanan jarum jam, terserah kita ya. Karena hasilnya nanti bakalan sama saja. Lanjut ke yang 2A. Di sini ya 2A, kemudian dia ke 2B. Kemudian ke 1B, lanjut ke 1A. Berarti 20 dikurangi 25 ditambah 10 dikurangi 25. Hasilnya min 20. Kita lanjut lagi ke sel kosong berikutnya, yaitu di 2C. Berarti dari 2C ke 2B, kemudian ke 3B, kemudian ke 3C. Berarti 15 dikurangi 25 ditambah 15 dikurangi 24. Hasilnya min 19. Lanjut lagi ke sel kosong berikutnya, yaitu di 3A. 3A ini jalurnya, jalur tertutupnya atau loop, kita sebut loop ya. Itu dari 3A, kemudian lanjut ke 3B, kemudian ke 1B, kemudian ke 1A. Diperoleh plus min selang-seling. 30 kurangi 15 ditambah 10 dikurangi 25. Hasilnya 0. Kalau udah, kita kumpulkan perubahan nilai bersihnya ya teman-teman, seperti ini. Nah, jika semua perubahan biaya besi adalah lebih besar dari 0, solusi optimal telah tercapai. Masalahnya kan di sini ada ya yang kurang dari 0, maka di sini belum tercapai. Nah, kita pilih yang opsi yang kedua. Jika tidak, pilih sel kosong yang memiliki perubahan biaya bersih negatif tertinggi. Negatif tertinggi. Nah, dari sini kan negatif tertingginya kan min 20. Berarti kita masuk ke langkah yang keempat. Nah, dari sini dia kan min 20 ada di posisi 2A. Berarti kita coba pilih nilai alokasi minimum di antara semua posisi negatif pada jalur yang tertutup. Nah, posisi negatif di sini kan ini ya, di 1A dengan 2B. Kemudian kita pilih yang alokasi minimumnya tuh berapa sih antara 60 dengan 70? Pastikan 60 ya teman-teman. Berarti di sini 60 dikurangi dengan 60. Kenapa dikurangi? Karena di sini dia di min posisinya ya. Berarti ini dikurangi 60. Ini dijumlahkan dengan 60, 40-nya. Berarti 40 tambah 60 nanti bakalan jadi 100. Kemudian ini 70 dikurangi dengan 60 tadi. Kemudian hasilnya 10. Lalu yang ini kan tadi kosong ya, air. Dijumlahkan dengan 60. Diperoleh seperti ini, teman-teman. Nah, tadi kan dia ini ya. Nah, di sini ini jadilah dia ini. Kemudian di sini kan dia kosong ya. Akhirnya jadi kosong nih. Terus kita pilih 1A, jalur tertutup 1A, kemudian 2A, kemudian 2B, kemudian 1B, yaitu 25 dikurangi 20 ditambah 25 dikurangi 10, hasilnya 20. Kita ulangi langkahnya seperti yang tadi.
untuk yang 1C. Berarti dari 1C ke 1B, 3B, lalu ke 3C, yaitu 13 dikurangi 10 ditambah 15 dikurangi 24. Hasilnya yaitu min 6. Kita lanjut lagi ke sel yang kosong. Di sini kan di 2C ya, berarti dari 2C jalurnya ke 2B, lanjut ke 3B, kemudian ke 3C, yaitu 15 dikurangi 25 ditambah 15 dikurangi 24, hasilnya min 19. Kita lanjut ke 3A, jalurnya 3A, ke 3B, ke 2B, ke 2A, berarti 30 dikurangi 15 ditambah 25 dikurangi 20, hasilnya diperoleh 0. Kemudian kita kumpulkan nih, jadi 1 ya untuk perubahan biaya bersihnya. Nah, kemudian sel kosong yang memiliki perubahan biaya bersih negatif tertinggi. Nah, di sini bisa kita lihat ya, kalau yang negatif tertingginya itu min 19. Maka dari itu kita coba di sini untuk seperti langkah yang keempat. Berarti di sini langkah keempat bunyinya untuk yang pertama, pilih nilai alokasi minimum di antara semua posisi negatif pada jalur tertutup. Nah, di sini posisi negatif minimum yaitu kan antara 10 dengan 50. Berarti kan kita pilih yang 10 karena yang paling minimumnya. Berarti nanti di sini 10 dikurangi dengan 10. Lalu ini dijumlahkan dengan 10. Ini dikurangi dengan 10. Kenapa dikurangi? Karena ini tandanya min ya. Oke. Berarti 50 dikurangi 10. Berarti ini 10 dijumlahkan dengan 10. Akhirnya diperoleh. Nah, iterasi yang kedua seperti ini ya, teman-teman. Oke. Lanjut. Ini untuk iterasi yang ketiga. Nah, ini kan selnya masih kosong ya. Ini airnya, berarti kita lompat ya. Kita lompat dari 1A. Oke, dari 1A ke 2A. Kemudian di sini kita ke sini kan nggak bisa karena di sini kan air. Berarti dari 2A kita ke lompat langsung ke 2C. Kemudian dari 2C ke 3C. Lalu ke 3B. Kemudian ke 1B. Akhirnya kan bisa kembali ke sini. Nah, tandanya jangan lupa selang-seling, berarti 25 dikurangi dengan 20 ditambah dengan 15 dikurangi 24 ditambah 15 dikurangi 10, diperoleh hasilnya yaitu 1. Kemudian lanjut ke sini. Dari 1C ke 1B ke 3B ke 3C, yaitu 13 dikurangi 10 ditambah 15 dikurangi 24, yaitu min 6. Selanjutnya di sini ya, karena kan di sel kosongnya ada di posisi 2B ke 2C. Habis itu ke 3C, di sini 3C, kemudian ke 3B, yaitu selang-seling plus min, berarti 25 min 15 plus 24 dikurangi 15, hasilnya 19. Lanjut lagi ke sel kosong berikutnya, yaitu ada di 3A. Kemudian jalurnya yaitu 3A ke 3C di sini. Kemudian ke 2C. Lalu ke 2A, diperoleh 30 dikurangi 24 ditambah 15 dikurangi 20, hasilnya yaitu 1. Berdasarkan jalur tertutup dari sel kosong kita peroleh nih di sini ya. Nah, di sini kan yang negatif yaitu min 6, maka dari itu kita peroleh min 6-nya. Kita coba lagi langkah selanjutnya. Masih sama ya, teman-teman. Sel kosong yang memiliki perubahan biaya bersih negatif tertinggi, yaitu ini 1C dengan jalur tertutup.
Oke, berarti 1C di sini kita tahu 1C di sini berarti dari 1C ke 1B, kemudian ke 3B, ke 3C. Di sini ya. Terus kita lihat nih di sini yang mempunyai jalurnya. Pilih nilai alokasi minimum di antara semua posisi negatif. Posisi negatifnya kan di sini ini ya, ini dengan ini. 40 dengan 100. Berarti kan kita pilih yang paling minimum 40. Berarti di sini nanti dikurangi 40. Terus ini nanti bakal dijumlahkan dengan 40. Terus ini dikurangkan dengan 40. Terus ini dijumlahkan dengan 40. Hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita cek lagi teman-teman. Di sini kan di sini juga bukan negatif. Di sini selnya masih kosong. Berarti kita coba lagi dia. 1A, kemudian ke 1C, kemudian ke 2C, lanjut ke 2A. Berarti 25 dikurangi 13 ditambah 15 kurangi 20 sama dengan 7. Lanjut lagi ke sel yang kosong, yang 2B ya. 2B ini berarti dari 2B ke 2C, 1C, 1B. Berarti 25 dikurangi 15 ditambah 13 ini, kemudian dikurangi 10, hasilnya 13. Lanjut lagi ke sel kosong berikutnya, yaitu 3A. Berarti dari 3A ke 3B. Habis itu ke 1B. Lalu ke 1C, kemudian ke 2C. Ke 2A. Habis itu kan bisa kembali lagi kan dia ke 3A lagi. Berarti 30 dikurangi dengan 15 ditambahkan dengan 10 dikurangi dengan 13 ditambahkan dengan 15 dikurangi dengan 20. Karena selang-seling ya, plus minusnya dihasilkan 7. Kemudian sel kosong yang terakhir di sini posisinya di 3C. Berarti dari 3C ke 3B, kemudian 1B, kemudian 1C. Hasilnya 24 dikurangi 15 ditambah 10 dikurangi 13 sama dengan 6. Nah, berdasarkan jalur tertutup dari sel kosong kita peroleh ini. Nah, di sini kita lihat apakah ada nilai yang negatif? Tidak ada ya nilai yang negatif, berarti di sini kita akan peroleh biaya yang optimum, sudah optimum di iterasi yang keempat ini. Karena semua biaya lebih besar dari 0, maka solusi akhir yang optimal diperoleh ini, teman-teman. Nah, biaya total minimumnya akhirnya di sini ya, 10 dikalikan dengan 60 ditambah 13 dikali 40 ditambah 20 dikali 60 ditambah 15 kali 10 ditambah 15 kali 60 didapatkan hasil 3.370. Alhamdulillah, terima kasih atas partisipasi teman-teman semua yang telah menonton video kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.